Penerapan pendekatan disiplin positif memiliki relevansi yang kuat dengan iklim keamanan, iklim kebinekaan, serta kualitas pembelajaran. Maka penerapan disiplin positif di sekolah perlu arah atau preferensi penerapannya, sehingga tujuannya dapat dicapai secara optimal. Pendekatan disiplin positif menjadi penting sebagai pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya. Dengan kesadaran bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Sehingga disiplin positif dapat membentuk budaya positif yang akan membuat suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Namun dalam penerapannya memunculkan berbagai pertanyaan. Berikut pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana cara menghadapi perilaku peserta didik yang tidak tepat seperti peserta didik perempuan yang suka pakai make up ke sekolah? Sekolah diharapkan mampu menemukanali, memahami, dan menyadari perkembangan murid SMA. Setelah itu, membangun dialog untuk mencari tahu penyebab mengapa dia melakukan hal tersebut dengan menghargai satu sama lain. Kemudian, mencari solusi positif bersama seperti menyediakan tempat atau kegiatan untuk murid perempuan berekspresi sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, seperti menyediakan program double track kecantikan dan kegiatan yang berkaitan. Dalam penerapan disiplin positif, itu apakah ada patokan perilaku positif? Jika ada, perilaku positif seperti apa nih? Untuk menggantikan kredit poin bagi anak yang berperilaku tidak tepat. Nah, di sini perilaku positif di sekolah itu merujuk pada kesepakatan dalam aturan sekolah serta norma-norma yang berlaku di sekolah yang dibicarakan atau disepakati bersama. Bila dikaitkan dengan poin, dapat dilakukan dengan pemberian poin terhadap perilaku positif peserta didik. Nah, jika dalam kehidupan anak atau peserta didik secara umum, maka rujukannya adalah norma kehidupan seperti norma agama, norma budaya, termasuk norma sosial atau aturan dan etika yang berlaku di sekolah. Jadi, poin di sini yang dimaksud adalah poin terkait perilaku positif, bukan lagi poin perilaku negatif. Seberapa penting disiplin positif ini diterapkan di sekolah? Sangat penting. Selama ini kita melakukan disiplin kepada peserta didik kita dengan kekerasan. Padahal itu adalah tindakan yang kurang tepat dan bahwa dampak buruk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perlu kita ingat bahwa pemberian hukuman dapat mengandung kekerasan yang dapat memicu adanya 3 dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Maka itu perlu menggunakan cara baru dalam disiplinkan peserta didik dengan membangun kesadaran yang dapat bertanggung jawab sehingga dapat menumbuhkan perilaku positif peserta didik sepanjang hayat menggunakan pendekatan disiplin positif. Apa bedanya budaya positif yang ada di PMM dengan disiplin positif? Jika secara definisi, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Disiplin positif adalah pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya. Sebagai bentuk dia menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Dapat didefinisikan juga sebagai sebuah pendekatan untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif untuk seseorang sepanjang hidupnya. Jadi, budaya positif adalah ekosistemnya yang diharapkan bisa tercipta dan mengakar dalam satuan pendidikan. Nah, disiplin positif adalah caranya untuk mewujudkan ekosistem tersebut. Sehingga disiplin positif merupakan unsur penting dalam lingkup budaya positif. Apa saja yang perlu dilakukan di dalam menerapkan konsekuensi logis berfokus pada solusi
di dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama, guru harus memahami sebab dan akibat perilaku tidak tepat peserta didik dengan cara melakukan proses dialog dengan peserta didik. Yang kedua, menerapkan konsekuensi logis dengan cara berdialog, membangun kesadaran mengenai dampak perilaku negatifnya. Dan yang ketiga, menemukan solusi dari perilaku negatif peserta didik dalam rangka untuk mengidentifikasi pilihan solusi yang memungkinkan akan dialami bila mana perilaku tidak tepat peserta didik terus berulang. Dan yang terakhir atau keempat adalah menyepakati pilihan solusi, menyepakati kesepakatan solusi tentang tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya untuk mengatasi penyebab dan akibat dari perilaku tidak tepatnya. Bagaimana memberikan penguatan dan dorongan positif yang efektif untuk peserta didik? Teman SMA, anak-anak ingin didengar, dicintai, dan dipuji oleh guru dan orang tua mereka. Karenanya, anak senang jika guru atau orang tua sering memberikan senyuman, pujian, berkat usaha atau pencapaian mereka. Anak ingin mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari orang dewasa, baik dari guru maupun orang tua, bahkan teman-temannya. Dorongan, pengakuan, dan pujian akan mendorong anak terus berusaha untuk meningkatkan hasil yang lebih baik. Perasaan positif yang dialami anak karena dicintai dan dihargai oleh orang lain akan mengembangkan kebiasaan dan tindakan baik. Guru dan orang tua seringkali menjadikan perilaku tidak pantas anak sebagai identitas anak itu sendiri. Itulah yang dinamakan stigma. Hal ini membuat guru atau orang tua tidak bisa melihat hal positif dari anak tersebut. Anak pun akan merasa marah, kehilangan kepercayaan diri, tidak bersemangat, tidak bergairah, bahkan depresi karena penilaian orang dewasa pada mereka. Dalam proses belajar baik di sekolah maupun di rumah, anak yang tidak mendapatkan penguatan dan dorongan yang baik dari guru atau orang tua akan kehilangan motivasi, takut gagal, malu, gelisah, bahkan depresi. Maka dari itu, mari kita sebagai orang dewasa berikan dorongan positif dan penguatan untuk anak hebat kita. Salam teman SMA. Apakah disiplin positif menjamin perilaku peserta didik menjadi lebih baik? Disiplin positif berbicara tentang kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Oleh sebab itu, jaminan keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana guru berupaya di dalam menerapkan disiplin positif. Sejauh mana guru berupaya untuk memampukan peserta didik agar memahami perilakunya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip disiplin positif. Salah satu prinsip disiplin positif adalah menghargai kekuatan anak dan juga proses-proses disiplin positif lainnya seperti memahami perkembangan peserta didik, memahami perilaku tidak tepat peserta didik, menerapkan konsekuensi logis yang berfokus pada solusi, dan melakukan dorongan dan penguatan positif kepada peserta didik. Ketika ada siswa yang tidak menaati peraturan, terkadang kita langsung menasehati siswa tersebut. Sudah tepatkah langkah yang kita lakukan? Jawabannya belum tepat. Kita perlu mengajak anak untuk berdialog, menanyakan apa yang menyebabkan anak itu melanggar peraturan. Kita cari apa penyebabnya, kita bangun kesadarannya bahwa melanggar tata tertib adalah perilaku tidak tepat yang merugikan dirinya dan orang lain, sehingga anak akan menyadari kesalahannya. Sehingga pada akhirnya
Peserta didik tidak mengulangi lagi perilaku yang tidak tepatnya karena terbangun kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena nasihat yang hanya dari satu pihak. Bagaimana wujud tindak lanjut penerapan disiplin positif di sekolah setelah melakukan in-house training dan implementasinya di sekolah? Setelah melakukan in-house training di sekolah dan mengimplementasikan disiplin positif, maka selanjutnya adalah tahap berkelanjutan yang aktivitasnya sebagai berikut. Pertama, melakukan pertemuan kelas secara berkala untuk refleksi dan evaluasi implementasi disiplin positif. Yang kedua, mereview dan merevisi bila dibutuhkan untuk menemukan kendala solusi penerapan disiplin positif. Yang ketiga, melakukan kajian adanya dampak perubahan. Yang keempat, melakukan asesmen secara mandiri. Dan kelima, melakukan pengimbasan ke sekolah lain. Terakhir, keenam, mendokumentasikan semua kegiatan dan dilengkapi bukti-bukti diarsipkan sehingga jika dibutuhkan aksesnya mudah. Kenapa sebagian guru belum bisa memahami perilaku tidak tepat peserta didiknya? Dalam hal pendekatan disiplin positif, hal yang paling mendasar adalah bagaimana pendidik memahami tugas dan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Karena dalam setiap perkembangan usianya ada keunikan yang ditunjukkan oleh peserta didik yang bisa jadi diekspresikan dengan perilaku tidak tepat menurut orang dewasa. Padahal setiap perilaku tidak tepat dilakukan peserta didik pasti memiliki tujuan tersendiri. Misal, sering membuat onar di sekolah. Bisa jadi peserta didik tersebut ingin diperhatikan. Untuk hal itu, pendidik harus mendalami dengan membangun hubungan dengan peserta didik tersebut dan melakukan dialog dengan memunculkan empati. Bagaimana cara penanganan peserta didik yang tawuran? Tawuran merupakan salah satu perilaku tidak tepat peserta didik. Dengan pendekatan disiplin positif, kita juga bisa mengajak peserta didik untuk menyampaikan perasaan dan pendapat mereka. Mengapa kalian ikut tawuran? Guru perlu mendengarkan alasan dan suara hati dari siswa agar dapat mengerti akar permasalahan. Kemudian barulah guru memikirkan cara menemukan solusi positif bersama dengan peserta didik. Setelah itu perlu tetap harus diberi penguatan dan dorongan positif dalam setiap progres baik yang dilakukan. Jika berkaitan dengan perilaku tidak tepat di luar sekolah, maka kita perlu bekerja sama dengan pihak yang terkait untuk menangani pelanggaran tersebut. Dalam proses penanganan perilakunya, kita perlu tetap memastikan peserta didik tersebut terlindung dan terpenuhi hak-haknya. Itulah beberapa pertanyaan mengenai disiplin positif yang sering ditanyakan. Pada prinsipnya, disiplin positif adalah upaya membangun kesadaran peserta didik agar dirinya dapat mematuhi peraturan, norma, dan budaya yang ada di masyarakat, meskipun tanpa pengawasan, sehingga budaya positif dapat tercipta. Untuk informasi lebih lanjut, silakan unduh buku melalui laman berikut ini. Action! Disiplin positif.